Oke, terima kasih sudah bergabung di online session pada pagi ini. Jadi ada 30 rekan mahasiswa yang sudah bergabung. Ya, sebelumnya waktu kemarin saya gabung kelas J sama F, tapi pesertanya lebih dari 100 kan. Sekarang kurang dari 100 kok itu. Sekarang sih cuma kelas F saja sih berarti ini. Gitu. Jadi saya mencoba nanti mungkin pakai Zoom aja ya biar bisa satu online session tuh biar bisa sampai 1000 gitu, misalnya 1000 orang. Oke, jadi untuk online session pada pagi ini sebenarnya materi yang ingin saya bahas, kayak kita bahas bersama itu tentang tugas yang kemarin saya sampaikan di pertemuan ketiga setelah online session baru saya upload kan itu. Oke, nah beberapa rekan mungkin sudah sempat membuat gitu ya, cuman belum dikumpulin kayaknya, ya. Coba saya cek dulu di sini. Belum ada yang di apa istilahnya, belum ada yang turn in, belum ada yang di turn in. Oke, ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Maksudnya ada yang bingung, ada hal yang masih belum dimengerti. Kemarin sih ada yang bertanya tentang ResearchGate itu ya. Made Silananda sudah berhasil buat akun ResearchGate-nya. Maksudnya sudah mengajukan, teman belum di-approve gitu. Rekan-rekan lain ada pertanyaan nggak? Budi Utama ada pertanyaan nggak, Budi? Lagi di mana nih? Lagi di atap mana nih? Lagi di tempat kerja, Pak. Oh iya. Tapi mumpung udah dapat dapat istirahat, ya udah langsung. Ya sudah nyoba. Ya nggak apa-apa. Udah nyoba buat tugasnya. Sudah coba dibuat tugas ininya, satunya, tugas yang pertama yang buat karakter. Belum, Pak, nanti saya mau tanya temennya. Kok tanya sama saya aja sekarang di sini. Oke. Ya dah. Jadi nanti kalau bingung tanya saya ya. Nanti teman juga bingung, nanti kan bingung, sama-sama bingung jadinya. Di sini langsung udah ada yang bertanya, si Raihan nih. Saya bingung di paperworknya. Ya itu wajar ya. Jadi sebenarnya gini. Jadi kan ada dua hal yang Anda kerjakan di tugas yang pertama perdana ini. Yang pertama itu gambar gitu ya, menggambar gitu. Yang kedua menulis gitu. Jadi luarannya adalah kalau menggambarnya Anda punya artwork, kalau menulis Anda punya papernya dipublish gitu. Oke, jadi sebenarnya ini momen yang bagus ya sebenarnya untuk rekan-rekan mahasiswa untuk belajar menulis gitu ya, dan mempublikasi gitu. Karena nanti Anda rekan-rekan mahasiswa akan mencoba menulis dan mempublikasi juga artikelnya, khususnya misalnya dari KP kemudian TA. Nah, itulah yang membedakan jenjang pendidikan S1 sarjana dengan SMK. Jadi Anda di jenjang S1 ini Anda punya nalar yang sebenarnya lebih terimprove ya, improvisasi dari ketika Anda SMK. Jadi ada peningkatan baik dari aspek kognitifnya, lalu nalar Anda, sehingga tingkat sense of scholarship itu meningkat, terupgrade di S1, kecendekiawanannya itu ya. Nah, makanya saya coba nih tugas untuk papernya sebenarnya sederhana sih, book review gitu ya. Jadi ada buku, tinggal Anda review, dan sebenarnya sudah saya kasih contoh artikelnya. Jadi Anda tinggal edit saja nih bagian yang warna biru itu. Saya share ya. Saya share dulu untuk yang penugasan. Mana ada tugas 1 ini dia. Tugas 1. Oh, bukan ternyata. Yang ini dia. Oke. Nah, di tugas 1 sudah terlihat ya di layar ya? Sudah? Mohon. Ya, oke, mantap. Ya. Oke. Oke, jadi di sini kan bagus. Iya. Iya. Oke. Jadi yang itu siapa itu? Masih ada yang bocor. Oke,
Oke, saya share yang mana dia tadi itu satu. Oke, jadi yang pertama Anda membaca buku Illustrating Zodiac gitu ya. Baca buku Illustrating Zodiac. Siapa yang masih ada buka ini? Ahmad, mohon di mute Ahmad. Ahmad ya, mana dia Ahmad? Oh iya, sip. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi yang pertama itu Anda rekan-rekan membaca buku Illustrating Zodiac ya. Illustrating Zodiac ini saya tadi baru ngecek tugasnya, ternyata belum saya lampirkan. Tapi tadi sudah saya lampirkan, sudah saya edit ya di tugas satunya. Jadi sudah saya lampirkan bukunya. Sebenarnya bukunya itu ada di contoh linknya juga sih. Jadi Anda bisa akses juga. Oke. Nah, setelah Anda membaca bukunya, Anda membuat ulasan lah istilahnya. Ulasan itu Anda setelah membaca itu Anda menilai gitu ya, memberikan penilaian. Apa sih yang dinilai? Apa sih yang ditulis? Yang pertama, pengungkapan, pengertian atau definisi terminologi archetype itu. Jadi kan di buku itu ada tuh penjelasan archetype. Anda tinggal baca lalu Anda jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa sih archetype itu. Nah, setelah itu ada bagian Anda mengulas struktur dari bukunya. Dalam hal ini bab-babnya apa saja sih yang ada gitu kan. Urutan babnya misalnya bab pertama membahas tentang apa, bab kedua apa, bab ketiga apa, dan seterusnya. Selanjutnya mengulas bahasan spesifiknya mengenai zodiac archetype. Jadi ada bagian setelah Anda ungkapkan struktur isi bukunya, Anda mengulas apa sih itu zodiac archetype itu. Jadi setelah Anda baca kan ada tuh bahasan mengenai zodiac archetype. Kemudian Anda jelaskan kembali, oh jadi zodiac archetype itu menurut buku Illustrating Zodiac itu adalah seperti apa, bla bla bla. Dan akhirnya Anda mengungkapkan kesimpulan gitu. Oke. Nah, ini Anda bisa lakukan dengan sebenarnya cara paling sederhananya adalah Anda lihat, Anda buka file yang namanya apa itu, contoh artikel gitu ya. Itu file contoh artikel itu, ini saya di penugasannya. Itu sudah ada kok di sini saya lampirkan. Di sini ada contoh artikel .doc. Di sini kok Anda buka itu akan muncul, seperti ini. Jadi nanti Anda tinggal edit nih, misalnya di bagian atas nih kan ada namanya adalah mahasiswa teladan. Udah terlihat ya, mahasiswa teladan. Nanti di situ Anda ganti saja dengan nama Anda ganti juga di nomor HP-nya, lalu di emailnya. Jadi nanti diganti di nama, HP sama email. Nah, kemudian ini abstraknya Anda biarkan saja seperti ini, abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tapi Anda baca maksudnya apa sih, kenapa sih abstraknya tulisannya seperti ini. Jadi Anda coba baca. Nah, di pendahuluan ada yang tulisannya berwarna hitam, ada yang berwarna biru. Nanti Anda tinggal lanjutkan saja yang berwarna biru ini gitu. Di sini kan sudah saya tampilkan nih. Selanjutnya titik. Ini ada lorem ipsum nih, maksudnya template teks gitu ya. Jadi Anda tinggal ganti tulisan berwarna biru ini dengan pemikiran Anda gitu. Pendahuluan tinggal Anda lanjutkan. Nah, kemudian di metode sama, jadi di bagian-bagian biru tinggal Anda ketik saja gitu. Nah, ini pembahasan mengenai terminologi archetype itu apa sih maksudnya archetype itu. Jadi Anda tinggal tuliskan di sini, ketikkan. Lalu bagaimana struktur isi bukunya Anda ketikkan di sini. Nah, untuk zodiac archetype juga Anda ketikkan sini. Nah, hanya di bagian yang merah ini Anda biarkan saja seperti itu gitu. Karena ini adalah kutipan, teknik pengutipannya. Dari kesimpulan Anda simpulkan dari yang sudah di pembahasan pada bab ketiga itu mengenai terminologi archetype, struktur isi buku dan zodiac archetype. Apa sih kesimpulannya gitu? Misalnya buku ini menjelaskan mengenai konsep archetype secara umum dan studi kasus zodiac archetype secara khusus gitu ya. Dan secara khusus adalah mengenai zodiac archetype. Lalu pada buku juga ditampilkan contoh-contoh karya dari mahasiswa yang merupakan hasil dari pemikirannya atau interpretasinya terhadap zodiac archetype. Jadi bisa seperti itu kesimpulannya. Udah selesai dah semuanya. Masalahnya sih sebenarnya adalah di publikasi.
Itu di ResearchGate. Jadi ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang terkendala dalam pendaftaran. Oke, jadi saya sudah sediakan sih, sudah saya sediakan tutorial ResearchGate itu, sudah saya sediakan di sini ya, di Google Classroom Anda bisa lihat. Saya share ya, Google Classroom yang mana ya? Google Classroom. Di sini, ini ada tutorial mendaftar ResearchGate. Nah, di sini sudah saya sertakan di Google Classroom. Jadi baik langkah-langkahnya maupun dokumennya. Jadi dokumen tutorialnya sudah saya sediakan ini ya. Kalau kita buka jadi seperti ini. Jadi saya tampilkan print screen dari langkah-langkah membuat akun di ResearchGate. Sebenarnya lebih mudah kalau rekan-rekan mahasiswa punya email resmi sticky. Jadi misalnya mahasiswa@sticky.indonesia.ac.id. Nah, tapi ternyata belum ada ya yang punya itu ya. Belum ada yang punya email resmi. Jadi karena itu ResearchGate soalnya dia kalau untuk buat akunnya harus punya akun akademik, email akademik. Tapi kalau tidak, makanya di sini saya berikan alternatif menggunakan Zoho Mail. Jadi Anda buat dulu Zoho Mail, jadi email di Zoho. Nah, di sini di alamat emailnya Anda gunakan nama Anda ya. Jangan nama yang aneh-aneh gitu. Pakai nama Anda. Misalnya Albertus gitu @zohomail.com. Kata sandinya bebas. Nah, untuk di nomor ponselnya Anda gunakan nomor HP yang aktif. Karena nanti akan ada kode OTP yang masuk untuk memverifikasi pengguna gitu ya, user verification ya. Nah, setelah Anda udah punya akun Zoho Mail, baru masuk ke ResearchGate-nya, pilih yang join for free. Nah, lalu di sana ada pilihannya what type of researcher are you. Jadi kalau secara normal sih Anda bisa pilih yang paling atas academic or student kalau Anda punya email yang resmi @stickyindonesia.ac.id. Namun karena belum punya, makanya Anda pilih yang not a researcher. Di situ pilihnya tipe not a researcher karena Anda menggunakan Zoho Mail. Kalau Gmail atau Yahoo itu tidak bisa digunakan di ResearchGate, pasti dia akan meminta email resmi akademik. Nah, hanya saja ketika Anda memilih not a researcher, Anda masih memilih yang bekerja di bidang scientific field. Kemudian ada form-form isian yang bisa di sini sudah saya pandu ya. Jadi apa sih yang diisi gitu kan. Lalu data pribadi. Nah, di sini sudah ada saya pandu apa saja sih yang Anda pilih. Nah, nanti akan ada beberapa kiriman ke email yang Anda buat di Zoho Mail untuk dikonfirmasi gitu ya. Sini ada confirm account request. Nah, biasanya itu akan munculnya di bagian notification untuk di Zoho Mail-nya. Mungkin dia tidak akan masuk ke inbox gitu ya. Dia akan masuk di notification. Jadi Anda cek di notification. Nah, nanti kalau sudah ada dia dari ResearchGate mailnya, Anda bisa confirm account request gitu. Jadi intinya Anda buat dulu Zoho Mail, kemudian baru Anda mendaftar di ResearchGate, kemudian Anda lihat ke email Anda di notification-nya untuk konfirmasi account, pembuatan account. Nah, nanti ada semacam referensi. Jadi Anda silakan Anda isikan 3 alamat email dosen TID GM ya. Ada saya, Pak Jaya, dan Pak Nongkojar. Di sini ada email Sticky Indonesia-nya. Jadi dengan mengisi ini biasanya lebih cepat sih harusnya. Nah, kemudian pada bagian tahap ke 16 ini ada konfirmasi ya, akan diproses, tapi kita harus melihat juga ke email. Jadi intinya Anda setelah ke ResearchGate, Anda balik lagi ke Zoho Mail, ikuti sesuai instruksi yang saya sampaikan di sini saja. Nah, kemudian Anda perlu juga memprovide information. Nah, yang kemarin ada kendala kemarin juga sudah disampaikan oleh Silananda ya, di bagian ini, bagian yang paling terakhir yang memprovide bukti ke
keterlibatan kita dalam academic works gitu ya, academic activity, aktivitas akademik. Nah, di bagian di student ID, kalau ada yang belum punya kartu tanda mahasiswa, jadi yang dipilih bukan student ID tapi proof of enrollment. Apa sih itu proof of enrollment? Jadi proof of enrollment yang dimaksud adalah bukti bahwa Anda sudah menjalani perkuliahan di STIMIK, Stikom Indonesia, atau populernya Stiki Indonesia gitu ya. Jadi Anda pilih proof of enrollment instead of student ID. Kemudian Anda upload kartu hasil studi semester-semester yang lalu gitu, atau kartu rencana studi untuk semester ini tuh. Nah, kalau Anda pilih proofnya itu proof of enrollment, maka di message-nya Anda tulis I provide my proof of enrollment. Setelah itu Anda langsung klik submit. Selesai sudah di tahap untuk membuat akun ResearchGate. Nah, akun ResearchGate ini dia itu sebenarnya populer sebagai kanal gitu ya, semacam platform untuk publikasi karya ilmiah. Karena di sana tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia akademik itu, maksudnya peneliti, scholar itu dia mempublikasikan karyanya. Jadi dari sini sebenarnya momen yang bagus Anda memulai itu gitu. Jadi kalau nanti misalnya Anda lanjut ke S2 atau Anda ingin tertarik mendalami akademik, Anda sudah terbiasa menulis dan mempublikasikan. Tapi Anda wajib untuk memulainya di S1 gitu ya. Karena kompetensi seorang sarjana itu kan dalam aspek ini sih khasnya. Jadi membuat karya ilmiah gitu. Oke, di sini ya ini saya sampaikan tadi belum saya share ya, salah. Oke, jadi di sini di tutorial ResearchGate itu saya sudah sampaikan. Di sini ada tampilan yang lebih visual ya. Jadi ada print preview langkah-langkah yang Anda bisa jalankan. Jadi bisa Anda ikuti saja dengan langkah-langkah ini. Di bagian type of researcher Anda pilih not a researcher karena belum punya email akademik. Kalau sudah punya kalau Anda sudah memiliki email akademik, misalnya @sticky-indonesia.ac.id, Anda bisa pilih yang academic or student. Jadi lebih mudah untuk Anda diberikan akses untuk membuat akun ResearchGate. Tapi kalau belum ada email akademik, Anda pilih yang not a researcher, tapi Anda mendaftarnya dengan Zoho Mail. Tapi di sini Anda tetap untuk menyampaikan bahwa Anda bekerja di bidang scientific gitu ya. Di sini kemudian isian-isian selanjutnya bisa ditampilkan, ada yang sesuai data, passwordnya juga. Lalu di sini di bagian request a free account, jadi di sini sudah saya pandu apa saja sih yang harus diisi. Itu bisa Anda pilih sesuai dengan panduan. Lalu ada yang harus diketikkan, Anda bisa ketikkan. Kemudian nanti akan ada konfirmasi ke alamat email yang Anda cantumkan dalam pendaftaran akun ResearchGate. Nah, misalnya dalam hal ini di Zoho Mail ya. Nah, kemudian Anda bisa cek di bagian Zoho Mail, di bagian notification-nya email dari researchgatemail.net. Anda tinggal confirm account request. Nah, kemudian ada informasi yang Anda sediakan gitu, email dari kolega lah intinya. Jadi Anda pakai email dari dosen TIDGM Stiki, salah satunya saya, Dapat Jaya dan Pak Anam Kojar di sana emailnya. Jadi dengan menyantumkan email itu sebenarnya bisa diproses lebih cepat. Tapi di sini dia ada catatan, please note these emails are only used for verification and your kolega will not be notified. Jadi kita bebas kok nyantumin ini, tidak ada notifikasi ke email yang kita cantumkan di sini. Nah, kemudian kita cek lagi di email. Jadi kita mau memprovide informasi yang dibutuhkan, informasi final gitu ya. Nah, biasanya ada kendala itu yang kemarin sama Desi Lananda dan rekan yang lain.
Itu ada terkendala di bagian ini karena untuk menyediakan bukti sebagai mahasiswa gitu, karena tidak punya atau belum punya kartu tanda mahasiswa di mana itu adalah student ID, maka sebenarnya bisa digunakan pilihan proof of enrollment gitu ya. Nanti Anda upload kartu hasil studinya KHS, di message-nya Anda tuliskan I provide my proof of enrollment gitu. Ya, seperti itu. Nanti silahkan dicoba. Ada yang belum coba. Kalau ada yang belum mencoba, silahkan dicoba. Tutorialnya sudah saya upload di Google Classroom, di grup WhatsApp juga sudah kok saya share. Jadi silahkan. Tapi yang paling penting sebenarnya Anda buat aja dulu artikelnya gitu, artikel book review-nya. Nanti masalah publikasi kan bisa belakangan. Tapi untuk ini sih yang paling penting, untuk deadline-nya tanggal 26 Oktober minggu depan itu di artwork gitu ya. Niko Arya sudah direcordnya. Enter. Oh ini deh. Oh, ada pertanyaan yang di chat. Apakah akun resmi itu harus ada stick Indonesia-nya, Pak? Nah, kalau sudah punya emailnya, ini Ahmad Wajur Rahman, coba maksudnya seperti apa? Ahmad Wajur Rahman? Iya, Pak. Ini kan Anda bertanya apakah akun resmi itu harus ada sticky Indonesianya. Maksudnya di bagian mananya? Email. Ya. Kayak misalnya kita punya akun kayak wajurrahman@gmail.com Ya. gitu kan. Apakah belakangnya itu kita isi sticky @Indonesia gitu, Pak? Anda udah punya ada email itu nggak? Anda punya nggak email itu? Belum, Pak. Itu udah. Kalau belum berarti gunakan yang Zoho Mail itu. Jadi Anda buat email di Zoho Mail, lalu email yang di Zoho Mail itu yang Anda gunakan untuk daftar di ResearchGate tuh. Karena ya, kalau misalnya sudah punya misalnya wajihurrahman@sticky-indonesia.ac.id itu bisa dipakai. Tapi kalau enggak ya Anda pakai yang Zoho Mail, karena kalau pakai Gmail sama Yahoo itu belum bisa dia di ResearchGate. Sudah cobanya ada coba, nanti dia akan kembali meminta email yang akademik begitu ya. Ahmad ya, nanti bisa dicoba ya Ahmad ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, sekarang George William, semua karakter yang dibuat harus isi expression sheet-nya. Enggak, cuman expression sheet itu belum sampai expression sheet. Jadi gini George, oke, ini sudah mulai masuk, nanti ya kita bahas ya mengenai paper dulu ya. Niko sudah direkod, sudah saya record ya Niko ya. Untuk Raihan saya coba nanti ya, nanti silakan tanyakan, nanti gini aja di chat aja di WhatsApp juga nggak apa-apa biar cepat di chat ya. Kemarin juga ada rekan-rekan yang chat yang sudah saya pandu juga, sudah berhasil ya. Made mana? Made Silananda. Ya, sudah ada konfirmasi dari ResearchGate-nya? Belum ya? Belum, Pak. Oh iya, ya. Mungkin nunggu sekitar seminggu. Jadi intinya dikerjakannya dulu book review-nya, artikelnya, nanti perihal misalnya kalau masih lama di approve di ResearchGate kan bisa pakai yang lain gitu ya. Untuk publikasi intinya dibuatnya dulu book review-nya. Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Ya, baik ya. Oke, Raihan gitu ya. Mana Raihan? Raihan Abigail. Ditanyakan ya gini aja, kalau bingung di WhatsApp, di chat aja nggak apa-apa ya. Raihan mana Raihan? Iya, Pak. Gimana? Masih bingung nggak? Kira-kira bingungnya di mana? Nggak, waktu sebelum Bapak kasih tutorial itu kan saya sempat nyoba pakai akun email itu dah, Pak. Tapi terus saya disuruh pakai email akademik itu, makanya saya bingung. Itu dah. Terus email akademiknya gitu. Ya, itu solusinya adalah gunakan Zoho Mail. Jadi kan sudah ada tutorial, coba diikuti. Nah, Rehan ada KTM nggak? Punya KTM nggak? Belum, Pak. Angkatan 20 belum ada KTM kalau salah. Tapi waktu itu kan sempat diminta KTM. Katanya kalau KTM tuh tinggal screenshot aja SADS di bagian data dirinya. Itu kayak KTM katanya. Oh. Itu sih katanya.
Oh bisa juga kalau gitu, yang itu pakai, jadi nanti itu di screenshot, Screenshot. jadi kan Iya, dia itu kan file yang suruh. file PDF atau JPEG, nanti itu dipakai di student ID-nya bisa juga. Iya, itu udah Pak. Sempat saya dibilangin sama Pak siapa ya, lupa gua. Mm-mm. Kalau Nah. KTM-nya pakai di search saja. Nah, kalau misalnya alternatif lainnya bisa upload ini KHS, kartu hasil studi, tapi di bagian student ID-nya itu diganti dia jadi proof-nya itu proof of enrollment gitu ya. Oke, siap. Coba aja dulu. Tapi sebenarnya paling penting coba aja dulu buat artikel di book review-nya. Kalau masih bingung, Anda bisa pakai format ini. Contoh artikel filenya itu. Nanti coba Anda buka. Jadi Anda tinggal ganti aja yang berwarna biru itu, coba aja. Itu sebenarnya belajarnya dari situ sih dimulainya. Nanti kan kalau Anda nanti seandainya nanti akan ada publikasi itu, Anda kan bisa belajar maksudnya tidak kagok itu, belajar dari awal, tapi dari bisa sudah dapat lah di mata kuliah ini. Nanti kan ada mata kuliah di metode penelitian, terus ada di KP seminar sama TA tuh. Kalau ada butuh publikasi, Anda bisa publikasi di ResearchGate nanti gitu ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Cokorda Agung Putra, buka Zoho harus pakai PC atau laptop ya Pak? PC atau laptop? Tidak ada pilihan email pribadi. Oh gitu ya. Link Zoho di Google Classroom gitu, tidak ada pilihan email pribadi seperti tutorial itu. Cokorda mana Cokorda Agung Putra Raditya bisa open mic? Oh ya. Gimana maksudnya? Yap. Coba buka di link Zoho di GC itu maksudnya Google Classroom. Iya Pak. Oh. Bapak kan ngasih link Zoho di GC itu Pak. Saya coba buka itu dan ikuti tutorial itu kan disuruh klik email pribadi itu, tapi nggak ada pilihan itu Pak. Oh gitu ya. Coba Zoho mail. Kalau di laptop Anda bukanya nggak ada, di mana nggak ada itu, nggak ada. Saya bukanya di HP Pak. Kok di HP bisa? Kalau di HP itu nggak ada email pribadinya itu Pak. Oh ya. Oh, kok soalnya saya pakai PC sih di laptop ya. Coba ya saya cek kalau di ini ya. Coba saya cek Zoho. Zoho mail. Oh iya ya deh. Dan dia bisa mail live ya. Oh ini ada. Dia beda dia soalnya tampilannya dia gini. Coba beda dia. Coba lihat nih. Sini ya beda dia. Pakainya berarti di gini aja yang berbasis desktop dia. Halo. Halo Cokorda Agung, halo. Iya Pak. Berarti bukanya coba ini yang berbasis desktop aja biar dia sama. Ya yang di desktop ya, berbasis desktop ya. Di sini sebenarnya ada sih email di perangkat seluler tuh ada. Kelola komunikasi bisnis, penyimpanan email discovery. Buka di ini aja dah biar sama dia di desktop. Di sini soalnya saya belum sejak sama server email pribadi. Oh. Jadi pakai gini aja dah, pakai yang berbasis desktop ya, antara PC atau laptop gitu ya. Soalnya saya lupa juga nggak lihat ini. Terima kasih. Ya, biar langsung bisa. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan paper? Jadi intinya coba Anda buat di papernya dulu. Masalah ResearchGate-nya itu kan sebenarnya nunggu konfirmasi juga, menunggu persetujuan dari ResearchGate-nya. Jadi intinya Anda buat dulu papernya. Masalah nanti publikasinya, uploadnya di ResearchGate atau di tempat lain kan bisa belakangan. Intinya Anda coba buat dulu book review-nya itu ya. Jadi belajar nulis lah tuh. Nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke artwork gitu ya, tugas yang gambar. Nah di sini George William MDP nanya semua karakter yang dibuat harus isi expression sheet-nya. Oke, jadi kita lihat dulu tugasnya. Tugas itu.
Oke, di sini kan oke. Jadi intinya oke. Jadi di sini ada sketsa, ada karakter. Mungkin maksud pertanyaannya George itu yang di bagian ini ya, bagian morfologi itu ya. Coba George bisa ini nggak open mic, ada bisa open mic? Oh, ini bagian morfologi nih. Jadi gini ceritanya nih, yang bagian morfologi ini semacam pemetaan, semacam brainstorming dari kepribadian kita. Di sini sebenarnya ekspresi wajah dari kita sebenarnya. Jadi gini ceritanya, kita ngeliat ke cermin gitu ya, kita semacam ada kontemplasi gitu ya. Kita melihat cermin, lalu kita gambarkan ekspresi-ekspresi kita. Ekspresi itulah nanti yang menjadi referensi kita untuk membuat karakter yang sesuai sama karakteristik kita. Nah, di sini sih saya sediakan ada 7 kolom, tapi Anda bisa buat cuma 5 aja, nggak apa-apa sih. Jadi intinya ada ekspresi-ekspresi yang standar, yang umum untuk suatu desain karakter. Seperti itu. Jadi tidak untuk satu alternatif, untuk setiap alternatif itu. Tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya intinya kan itu ekspresinya dari kita yang membuat, sebagai kita yang mengeksplorasi, bukan ekspresi dari karakternya gitu. Tapi itu jadi referensi untuk kita untuk mendesain karakter. Jadi yang dibuat itu adalah gambar sketsa dan bagan morfologi. Nah, tadi kok pertanyaannya George, jadi dibuat satu saja di sini, satu saja sebagai referensi seperti itu. Itu mungkin masuk pertanyaannya George ya? Iya Pak, benar Pak. Ya. Saya kira tadi setiap karakternya dikasih kayak gitu. Oh enggak, soalnya kan gini, soalnya kan Anda membuat 3 alternatif karakter sketsa. Dari 3 itu dipilih satu yang menurut Anda paling mewakili atau merepresentasikan diri Anda. Karena ini kan proyeknya Anda membuat desain karakter yang merupakan pencerminan dari Anda sendiri gitu. Oke, sekalian deh langsung nih, misalnya udah kebayang nggak George, selain ekspresi wajah khusus yang di bagian hobi, makanan minuman favorit yang disukai, yang tidak disukai, udah kebayang nggak apa yang akan diisikan di kolom-kolom di kotak-kotak ini? Kalau misalnya dari saya sih kebayang sih Pak. Ya, itu dah. Di sini sebenarnya saya itu ada gini sih, apa namanya? Ada contohnya yang mana dia contohnya? Bentar ya, saya cari dulu nih. Saya cari referensi bentar ya. Saya cari. Itu semua dari ini sih, dari tugas yang dari ada penugasan, ada project tugas di BINUS. Jadi mahasiswa itu dia membuat semacam morfologi bagan morfologi seperti ini. Jadi dari situ nanti membuat desain karakternya. Tuh, ntar ya, saya cek ya. Oke, ini saya udah ada. Oke, di sini ini saya
saya sudah upload ini sih di materi di pertemuan ketiga yang lalu. Di sini dia ada. Oke. Jadi kayak gini George, mana George? Boleh open mic lagi George? Ya Pak. Oke. Jadi kan gini. Jadi di sini ada contohnya nih karyanya Diva Ludmila, dia buat bagan morfologi. Seperti yang saya sampaikan juga ke rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dari bagan morfologi akhirnya dia membuat satu desain karakter. Dia pilih mendesain karakter yang terinspirasi dari bentuk atau visualisasi dari diamond, dari berlian. Karena di sini kalau kita lihat berlian itu adalah salah satu favorit itemsnya dia yang dia senengin gitu. Jadi dia pilih dari bagan morfologi ini, akhirnya dia pilih bentuk berlian itu sebagai karakter yang akan dimunculkan, yang merepresentasikan dirinya. Di sini ada sketsanya, ada si berlian itu dia lagi bercermin, lagi berhias dengan menggunakan banyak perhiasan. Lalu ada di sini si karakter yang bentuknya terlihat seperti berlian itu dia lagi melakukan tugas seorang detektif gitu, di mana dia menganalisis ada jejak kaki, lalu ada kasus gitu ya. Nah di sini dia terlihat di bagian morfologinya, di bagian di sini ada topinya Sherlock Holmes. Nah di sini ada topinya Sherlock Holmes. Jadi sebenarnya karakter itu adalah bagian dari dirinya si Diva Ludmila ini yang suka dengan kasus-kasus yang atau film-film detektif lah gitu. Jadi ada misteri, hal yang terkait dengan misteri yang teka-teki gitu. Jadinya di sini dimunculkan visualisasi desain karakternya, sketsa yang sedang melakukan tugas detektif. Jadi dari 4 sketsa ini akhirnya dia coba pilih yang paling representatif di sini. Jadi ada dicoba diwarna. Jadi seperti itu sih sebenarnya langkah-langkahnya. Di sini juga ada contoh yang lain, Dika Yudhistira gitu ya. Nah, di sini dia membuat dari hobinya dia tuh senang Gundam gitu ya, ada Gundam. Mana dia? Di sini kesukaannya dia suka berlayar. Lalu dia suka main game, lalu dia membuat karakternya itu terinspirasinya dari itu. Jadi ada Gundam, dan Gundam itu dari kapal, perahu, seperti itu. Lalu ada juga yang contohnya yang lain. Di sini dia suka sama binatang panda gitu ya, mana dia panda ya? Di sini ada kucing. Dan terus dia buatnya karakternya itu seperti ini, panda. Jadi intinya bagan morfologi itu menjadi semacam referensi visual, sebenarnya deskripsi karakter. Jadi deskripsi karakter yang biasanya teks atau tertulis itu kita coba buat visualisasinya sehingga nanti menjadi referensi visual kita dalam mendesain karakter. Nah di sini kan di sini ada panda, ini hewan yang paling dia suka pertama kali ada panda. Panda itulah yang akhirnya dimunculkan jadi karakter ciptaannya dia, Ellen buat gitu. Oke, sampai sejauh ini udah kebayang ya George ya? Ini tugas Sudah, Pak. ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya Givrona. Oh iya ini direkam, sudah direkord ya tadi Givrona. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai apa, artworknya, gambarnya, tugas gambarnya atau tugas papernya? Ya betul, Cokorda buat bagannya. Nanti kan dari bagannya itu nanti sama ada artworknya itu bisa dijadikan satu PDF gitu. Jadi misalnya bagannya itu di halaman yang lain, gambar kartunnya gambar yang lain, nanti dijadikan jadi satu PDF. Gitu. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lanjut di ini ya, di chat ya. Oh ya, di sini ada pertanyaan dari Nyoman Bagus Yoga Kepaksan. Karakternya boleh dipakai yang kita sudah gambar sebelumnya, kita sketch ulang.
Boleh kok, boleh. Nanti tinggal dibuat aja formatnya dia. Itu kan tujuannya waktu kemarin, waktu pertemuan awal saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk sketsa, itu kan tujuannya di sini dia sebenarnya. Jadi bisa dipakai yang sebelumnya kok buat Anda itu emang oke gitu ya, mencerminkan diri kepribadian Anda gitu kan, temanya gue banget gitu ya. Jadi Anda representasikan kepribadian Anda gitu melalui desain karakter ini. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Made Teja Wiguna. Pak, bagannya harus sama atau boleh dengan gambar yang berbeda? Boleh kok dengan gambar yang berbeda, memang tidak harus sama dia. Intinya ada, coba saya share lagi ya, Made Teja Wiguna, bentar ya, stay tune ya, saya share yang tadi. Mana dia? Tugas 1. Oke. Jadi di sini kalau bagan morfologinya itu, kalau saya buat sini kan ada ekspresi wajah. Bentar ya Juniardo, bentar ya, saya lagi jelasin ini. Nanti ya Juniardo. Bentar ya. Ini saya jelasin. Jadi di sini kan ada ekspresi wajah, ada hobi, ada makanan atau minuman favorit, ada hal yang disukai, ada hal yang tidak disukai, ada aksesoris. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 hal ini, dan ekspresi wajah 6 hal ya. Dan ekspresi wajah, hobi, makanan, minuman favorit, yang disukai, yang tidak sukai, aksesorisasi ini itu kok bisa sama. Tapi gambarnya bisa berbeda, dan yang harusnya sih berbeda gitu ya, karena hobi setiap orang kan berbeda. Nah, ini gambar di setiap kolom ini itu, kalau di sini saya ada sediakan 4 kolom, tapi Anda yang wajib cuma 3 kolom aja deh. Jadi misalnya hobinya ada 3 saja yang Anda tampilkan. Kalau ekspresi wajah juga di sini kan saya menampilkan ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda buatnya 5 saja. Jadi untuk ekspresi wajah Anda buat 5 saja dari 7 yang saya tampilkan sebagai contoh. Untuk hobi Anda bisa tampilkan 3 saja. Untuk makanan sama, makanan minuman favorit yang disukai, yang tidak sukai, maksudnya saya juga bisa cuma 3 saja dari 4 yang saya tampilkan di sini sebagai contoh. Nah, gambar yang Anda tampilkan itu tidak harus sketsa juga sih sebenarnya. Jadi Anda bisa pakai icon-icon yang Anda cari di internet, yang intinya itu mewakili Anda gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling prinsip adalah yang paling original itu yang Anda harus buat adalah yang sketsa karakter itu, alternatif, dan gambar yang finalnya. Seperti itu. Oke. Kita balik lagi ke nya. Begitu Teja kira-kira. Sudah kebayang nggak? Mana Teja, kok Teja ya? Ya Teja ya, bagannya. Kira-kira kebayang nggak Teja, Made Teja Wiguna? Halo? Sudah Pak. Ya, jadi seperti itu. Berbeda, dia bisa beda. George bertanya, gender bebas kan? Bebas kok gendernya. Bahkan tanpa gender juga bisa sih sebenarnya. Maksudnya dia misalnya dari batu gitu ya, atau dia dari meja atau mobil yang hidup. Walaupun sebenarnya bisa ada kecenderungan ya gender itu ya, maksudnya kecenderungan sikapnya itu lebih ke feminim atau lebih maskulin. Bebas sih sebenarnya, prinsipnya bebas. Misalnya seperti apa ya contohnya, kayak Frieza yang di Dragon Ball. Frieza itu menurut Anda apa dia kecenderungannya feminim apa maskulin? Dia kayaknya tidak keduanya deh, Frieza. Jadi bisa seperti itu. Atau misalnya karakter apa ya? Pikachu itu lagi gimana? Pikachu itu ada kecenderungan dia feminim apa maskulin, kan tidak ada kecenderungan yang dominan. Intinya bebas sih gendernya bebas ya George ya. Jadi misalnya kalau anda cowok gitu, Anda bisa saja menampilkan gender karakternya itu wanita. Tapi kalau bisa sih gini, kalau bisa desain karakter yang Anda buat itu mewakili siapa diri Anda gitu. Seperti itu. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena kalau menurut saya lebih mudah sih, karena kita kan kecenderungannya lebih dekat dengan kepribadian kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk membuat desain karakter lebih dekat referensinya, lebih ada ikatan emosionalnya gitu. Tapi jawabannya sih bebas kok, saya bilang gitu ya George ya.
Halo George. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke, Givrina Mumu boleh digital, boleh. Boleh manual, boleh digital, bebas. Oke, Juniardo Suwandi, sketsanya harus bisa sama hasil line art atau tidak? Sketsanya, maksudnya Juniardo mana Juniardo? Boleh ini? Open mic. Jadi gini, bisa sama line art sketsanya. Juniardo mana Juniardo? Juniardo, halo. Jadi nanti di desain karakter itu kan Anda di bagian yang gambarnya ya, bagian artworknya, itu Anda buat 3 alternatif sketsa. Satu lagi Anda pilih yang menurut Anda paling representatif, paling mewakili Anda, lalu Anda buat line up-nya. Nah, nanti dia bisa Anda pisahkan menjadi 2 gambar lembar yang berbeda gitu ya, antara sketsa dengan line art. Tapi bisa saja Anda buatkan dia satu karakter itu prosesnya, misalnya dari sketsa ke line art. Oh, Nyoman gitu. Oke, Nyoman Bagus Yoga kepakisan. Jadi gini, Nyoman Bagus Yoga, kalau Anda punya kartu tanda mahasiswa atau Anda misalnya bisa mengakses itu, misalnya di SADS SATS itu bisa Anda pakai dengan jadi Anda jadikan itu sebagai bukti atau yang mewakili student ID atau kartu tanda mahasiswa, berarti Anda pakainya student ID. Tapi kalau nggak ada KTM atau nggak ada file yang merupakan bukti dari student ID, Anda bisa pakai kartu hasil studi. Nah, kalau Anda pakai kartu hasil studi untuk Anda upload, maka yang di bagian student ID itu Anda pilih proof of enrollment, karena proof of enrollment itu isinya kartu hasil studi. Gitu, Nyoman Bagus ya Kak. Oke, sip. Juniardo mana Juniardo? Juniardo tadi sudah masuk, kalau mungkin ada permasalahan di ini ya, di koneksi. Jadi intinya gitu. Line art itu intinya dia adalah versi yang lebih rapi ya, versi presentasi gambar yang lebih levelnya itu tingkat, tapi istilahnya selesainya itu lebih finish produknya, finish versionnya gitu. Kalau sketsa itu kan sebenarnya masih ide ya, masih di tahapan ide. Kalau di line art itu udah tahapan final presentationnya sih sebenarnya. Tuh. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya. Kan gambarnya kan bebas tuh, boleh pakai gambar tangan sama gambar digital. Semisal nih Pak, kan ada yang gambar karakter full body itu saya digital, terus yang formologinya saya gambar tangan gitu, apa Pak? Kayak beda-beda gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kan itu jadi proses ya, terlihat prosesnya. Dan prosesnya misalnya Anda kalau lebih suka Anda langsung prosesnya digital, ya nggak apa-apa Anda sampaikan itu di gambar. Tapi kalau memang misalnya prosesnya sketsa dulu karena Anda lebih nyaman seperti itu, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, kenapa sih ada sketsa, kenapa sih ada line art, itu sebenarnya tahapan dia sebenarnya. Jadi biasanya ide itu paling mudah dia dituangkan di sketsa gitu ya. Setelah sketsa, setelah Anda punya bayangan yang fix, maksudnya fix dalam arti Anda sudah memutuskan nih, oh yang sketsa ini yang saya gunakan untuk direproduksi jadi wujud finalnya, maka Anda tampilkan dia, Anda gambar dia dengan lebih rapi, dengan lebih jelas gitu. Oke, saya contohkan ya, saya mau demo memasak dulu nih, saya demonstrasikan dulu ya, ntar ya. Rehan stay tune ya.
sudah share. Bentar ya. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya di layar Anda? Sudah terlihat ya? Belum, Pak. Belum ya? Saya belum ada sih. Bentar, Saya belum ada. bentar. Saya share dulu. Kok nggak mau dia? Sorry. Oh, nggak bisa dia. Nggak bisa share ya dia sekarang. Oh, nggak bisa di share. Oke, nggak bisa di share ya. Oke, jadi sebenarnya intinya gitu sih. Anda bisa prosesnya saya share di ini deh, di grup WhatsApp ya. F ya. Bentar ya, saya share. Nggak bisa di-share. Oh iya. Ini dia di WhatsApp. Oh ini. Nah, itu sudah saya share ya di grup WhatsAppnya sih. Kok nggak bisa ya nih sharing ini ya? Ada error katanya tadi. Itu di grup WhatsApp saya sudah tampilkan. Jadi intinya sketsa dan line art, misalnya buat warna itu sebenarnya diproses tuh, proses membuat desain karakternya. Sudah Rehan sudah cek di grup WhatsAppnya? Udah, Pak, aman, Pak. Udah. Ya, dan sebenarnya gini sih apa namanya, untuk rekan-rekan yang lain ya, misalnya yang masih ragu-ragu gitu ya, maksudnya mengalami sindrom rendah kepercayaan diri untuk membuat karakter karena merasa tidak punya skill menggambar. Jadi bisa kok menggambar itu dengan bentuk-bentuk yang sederhana gitu ya. Misalnya bentuk lingkaran, segi 4, segi 3, seperti itu. Nanti deh saya coba buat ini video tutorialnya, tips-tips gitu yang buat desain karakter dengan bentuk dasar, karena di sini kok nggak bisa ya, nggak bisa share, mungkin lagi error nih. Oke deh, gitu saja sih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak bisa. Oh, ini ada whiteboard deh. Oh, di sini ada whiteboard. Bentar, saya share. Bisa nggak di share? Oh, nggak bisa. Pak, Ya? mohon maaf bila Pak, saya mau mastiin lagi untuk book reviewnya itu, apakah kita perlu buat laporannya itu lengkap beserta cover dan pustaka atau dari research-nya itu? Researchnya. Jadi gini, di situ kan ada saya lampirkan ini yang contoh artikel itu. Contoh artikel itu bisa Anda gini, bisa Anda ini aja, bisa Anda edit itu. Oh, pakai itunya aja Pak, tapi kita nggak perlu nambah cover sticky dan tambahan pustaka lainnya itu nggak perlu Pak, juga pakai template-nya aja Pak. Iya.
Oke, oke. Itu aja sih Pak, cuma mastiin aja Iya. karena takutnya harus formal gitu. Enggak. Oh, ini sebenarnya tadi ini baru bisa share. Oke nih, saya udah bisa nih sharing ya. Ntar bisa nggak nih? Nggak kelihatan tuh. Hah? Ntar. Nggak kelihatan. Oh, baru muncul. Udah muncul ya. Oke, ya ini saya Baru muncul. coba buat ya ini ya. Jadi ini saya coba kasih contoh gitu ya. Kita buat desain karakter yang simple gitu. Tapi dia jadi gini sebenarnya. Jadi perwakilan diri kita gitu. Misalnya kita buat dulu ini ya, garis. Kita buat garis. Nah sekarang kita buat bagian sketsa gitu ya. Sketsa. Nah sketsanya kita buatnya dari bentuk yang paling dasar. Apa sih bentuk paling dasar? Misalnya segitiga, lingkaran. Saya buat misalnya dari kotak gitu ya. Saya buat dari kotak gitu misalnya. Saya buat tampilan tanpa sampah dari kotak. Kan SpongeBob itu juga kan dari kotak, dari box dia. Jadi Anda buatnya kayak dari box gitu. Lalu misalnya Anda buat jadi kayak apa ya istilahnya, kayak paper craft gitu ya. Jadi awalnya Anda buatkan sketsa dia dulu. Langsung misalnya di sini Anda pakai kepala. Misalnya di sini ada hidungnya. Nah, saya Anda tambahkan lah, misalnya di sini ada tangannya misalnya. So, di sini misalnya di bagian ini ada semacam apa. Jadi Anda kasih kakinya. Misalnya kakinya ada banyak nih. Jadi intinya bebas ya, karakter itu Anda bisa eksplorasi seliar apa. Nah di sini ceritanya dia karakteristiknya orang ini dia nggak bisa diam, dia sangat energik tuh. Jadi ada banyak kaki di sini. Oh gitu lah. Jadi ini karakternya si orang, misalnya si Gifrona nih, misalnya nggak bisa diam dia nih. Kakinya dibuat banyak. Nanti kalau mau buat line artnya, sketsanya diredupkan. Misalnya di sini di Photoshop saya pakainya opacity-nya diredupkan. Nah kemudian baru buat line artnya misalnya. Di line art ini Anda bisa gitu. Seperti itu. Jadi di line art itu intinya versi yang lebih bersihnya kan itu, clean line art. Ya gitulah soalnya. Nah clean line art ini fungsinya nanti juga sebagai aset. Kalau aset maksudnya gambar yang dengan clean line art itu sebenarnya memudahkan kita untuk mewarnai dia sebenarnya. Kalau kita modelnya pakai ilustrasi yang ada line artnya gitu. Tapi kadang kalau Anda suka atau lebih prefer pakai teknik digital painting gitu ya, bisa saja line art ini luluh dia, maksudnya apa istilahnya, borderless gitu, apa istilahnya, tidak, gambar Anda tuh tidak ada line artnya, outline-nya gitu. Jadi langsung dia di painting gitu. Jadi lebih mudah sih untuk diwarnai juga sih kalau Anda pakai modelnya pakai teknik digital illustration gitu ya. Jadi memerlukan outline, kemudian Anda berikan warna dari outline itu.
bisa dengan bentuk-bentuk sederhana sih, nggak perlu harus yang apa ya, sophisticated. Nanti ada sketsanya ini jadi panduan dia, ada line artnya seperti itu. Gitu ya Raihan, tadi Raihan ya, si siapa, Gifrona gitu ya. Gifrona gimana, udah ada gini nggak, udah ada ide nggak mengenai itu karakternya? Nah, untuk ide saya sudah ada karakter, Pak. Kebetulan saya itu suka, salah satu hobinya saya menggambar juga sih. Jadi karakter yang mau saya berikan itu representasi tentang diri saya itu apabila masuk ke dunia istilahnya isekai lah, Bapak tahu kan ya. Kalau ibaratkan kita masuk dunia persona gitu, gambaran karakter saya seperti apa perwujudannya itu, ya versi animenya atau versi sketsnya sudah ada kok Pak, sudah siap. Jadi dia tuh memiliki ciri khas tersendiri dalam penggambarannya. Yang paling mencolok itu dari segi outfitnya itu selalu menggunakan jaket jaket totol sapi, yang dimana resletingnya itu sudah identik seperti kalung sapi yang ada loncengnya gitu. Dan itu aja sih penggambaran karakternya, dia sebagai leadership dari satu grup kecil dan memiliki karakter yang seperti mother, apa namanya ya, archetype itu, mother, soul of mother Pak ya, kalau nggak salah ya, yang kemarin di teori itu Pak ya. Yang di archetype itu. Ya, di archetype dia memiliki tipikal karakter yang mother itu Pak. Ya, sukanya itu merangkul dan caring banget, tapi juga in action dia juga bisa mengambil satu keputusan yang dimana harus mengorbankan sesuatu yang dia sayangi atau yang dia sukai demi orang lain. Itu karakter dari yang akan saya tunjukkan nanti. Dan karakter saya ini memiliki namanya grain. Grain artinya dalam bahasa Inggris itu adalah gandum, yang dimana semakin banyak dia semakin berbagi, dan beratnya itu banyak filosofi dari gandum itu, jadi saya beri nama dia grain. Wow, mantap. Namun karakter penggambarannya itu dia tuh menggunakan jaket sapi bertotol-totol, menunjukkan dia itu sebagai seorang apa ya, the mother of ya, ada karakter soul of mother gitu. Di sana saya ngambil penggambarannya. Well, ini sebenarnya karakter saya sudah dari tahun 2013 Pak. Jadi ini kesempatan saya untuk menunjukkan ke Bapak di pertemuan berikutnya di tugas ini nanti. Pasti saya kembangkan kepala lebih sempurna lagi. Makanya saya nanya, apakah boleh dalam digital? Kalau dalam digital lebih baik lagi kan, udah bisa nggak habisin banyak penghapus sama kertas lah saya. Ya intinya bisa sih, intinya gini, ada proses yang diperlihatkan sana, maksudnya gini. Tadi saya kan share gimana sih proses misalnya kita buat karakter dengan bentuk-bentuk sederhana gitu ya. Nah kan prosesnya dimulai dari kita punya ide nih, misalnya saya buatnya dari bentuk box itu. Nah, saya buat sketsanya, lalu sketsanya udah oke, dibuat line artnya udah oke, dibuat presentasi finalnya di full color misalnya, dibuat dia bergerak gitu. Nah kalau di tugas ini sih, kalau yang saya instruksikan biar rekan-rekan mahasiswa nggak terlalu jauh sampai di black and white-nya sih, hitam putih saja. Tapi kalau udah diwarna oke banget sih gitu. Maksudnya biar agak tidak membebani rekan-rekan yang saya kan pengen melihat nih sampai sejauh mana sih pencapaian rekan-rekan maksudnya dalam aspek keterampilannya. Rekan-rekan kan pasti sangat bervariasi, itu ada yang sudah bisa buat yang digital painting gitu. Namun bagi rekan-rekan yang mungkin masih belum merasa dirinya bisa, walaupun sebenarnya bisa, jadi kan bisa saya lihat nanti. Makanya standar untuk tugasnya itu sampai di
hitam putih saja untuk line art yang clean gitu ya. Tapi kalau memang rekan-rekan mahasiswa sudah pengen sampai di full color, boleh lebih bagus lagi gitu. Cuma memang standarnya sih minimal sampai hitam putih, tapi garisnya sudah clean gitu ya. Bukan masih dalam bentuk sketsa yang rough sketch, masih goresannya masih banyak. Seperti itu. Saya tunggu ya karya-karya rekan-rekan yang awesome ini, awesome. Oke, baik, saya pikir cukup ya, seperti itu ya, sampai di sini. Silakan dikerjakan tugas yang pertama perdana ini. Silakan diikuti tutorialnya jika Anda jika ada yang tidak jelas di tutorial itu, silakan ditanyakan saya gitu, tidak usah sungkan gitu ya, baik di grup WhatsApp maupun di chat pribadi gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu kita sampai sini ya online sessionnya. Jadi kita lanjutkan nanti minggu depan ya, mungkin kita minggu depan nanti jamnya, jika tidak ada halangan apa-apa. Jadi kalau ada halangan misalnya kalau ada perubahan jadwal, nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom atau di WhatsApp group gitu ya. Oke, baik, kalau begitu kita akhiri online session pagi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah rekan-rekan mahasiswa luangkan, sudah stay tune juga ya, sudah menyimak dengan baik selama sejam lebih ya. Oke, baik, saya tunggu ya tugasnya ya. Silakan nanti dikumpulkan tugasnya nggak di Google Classroom. Kalau untuk papernya coba dibuat saja dulu, untuk masalah publikasi di ResearchGate-nya itu bisa belakangan. Intinya Anda kumpulkan saja papernya dulu nanti di Google Classroom berarti ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di waktu selanjutnya di minggu depan. Semoga semuanya sehat ya, senantiasa sehat. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Yang pasti, Pak.